Itu kesaksian di lokasi begitu ya. Sekarang yang dilihat seperti itu, Pak Sunarto, kita melihat di situ ada cukup banyak pengikut, melihat ada uang digandakan, bahkan ada uang yang belum dipotong-potong, gitu ya. Kemudian semuanya tampaknya sumringah, begitu, bahkan sampai foto potret-potret. Melihat uang. Iya, sumringah juga ya. Masih sumringah. Ternyata uang itu bisa menyihir orang yang asalnya suram jadi. Itu seperti lagu. Uang, lagi-lagi uang. Oke, tapi sebelum melihat ke sana, orang-orang bisa yakin bahwa uang bisa digandakan dengan cara seperti itu. Gimana prosesnya itu, Pak Sunarto? Kan tidak langsung percaya begitu. Anda udah percaya kalau Rizuki bisa gandakan? Kalau tadi percaya, karena saya megang langsung uangnya dan keasliannya juga bisa saya buktikan di Raba, di Terawang, ya ini memang uang asli. Sama seperti uang yang tadi saya berikan ke Rizuki 50.000 bisa jadi berlipat-lipat ini. Oke, jadi Anda langsung taruh uang banyak di Rizuki untuk lebih double lagi gitu. Makin yakin, saya makin percaya. Jadi kayak mendadak ya. Oke, Pak Sunarto, di dalam tangan Pak Sunarto ada apa lagi? Kalau akan saya keluarkan juga uang. Serius? Sekarang aja? Serius. Dibagi-bagi ya, Pak, sekarang, Pak. Balik, sabar dulu. Banyak orang keburu nafsu. Justru orang yang keburu nafsu sehingga rasionalitasnya tidak jalan. Jadi orang yang lihat kasus video ini, itu adalah mereka berpikir. Ada pepatah, seeing is believing. Melihat, maka aku percaya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar belum tentu nyata adanya. Jadi mata, telinga dan lain sebagainya itu mempunyai keterbatasan. Ya, jadi yang diutamakan orang-orang masyarakat ini adalah hasilnya. Padahal hasil itu ditentukan oleh proses. Lah saya akan meneliti, mengungkap prosesnya. Kenapa masyarakat begitu mudah percaya dan begitu sehingga yakin? Nggak usah masyarakat, Pak Sunarto, Ando aja berapa detik langsung percaya. Ini contoh. Karena saya lihat langsung, Pak. Seeing is believing, tapi nggak tahu prosesnya dia, kompetensi dia. Jadi bagaimana masyarakat itu begitu percaya dan semakin yakin? Karena di masyarakat itu sudah punya keyakinan, punya harapan bahwa orang itu sangat butuh uang dan bahwa Kiai Kanjeng ini itu orang yang sakti. Dari mana Pak dapat keyakinan bahwa taat pribadi sakti? Lah, taat pribadi itu punya pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut itu bisa bilang, Mas Andrus, Pak Kanjeng itu sakti. Dia punya jin. Jin itu bisa mampu mengambil uang. Lah, kepercayaan inilah yang tumbuh di dalam mindset seseorang. Dan itu disebarkan dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Iya. Yang dikatakan marketing lewat mulut, MLM. Marketing lewat mulut. Iya. Jadi ML marketing lewat mulut itu manjur. Ya, jadi kalau dia mengatakan sakti, dia punya jin, dan bahkan diomongin jelek, Kanjeng tahu yang ngomongin jelek bisa sengsara. Padahal sumbernya dari pengikutnya. Dari pengikutnya. Makanya kalau dilihat di videonya, Kanjeng ini nggak pernah bicara, hanya diem, sehingga masyarakat yang menilai dan masyarakat yang mempunyai persepsi hebat. Dan kemudian menyebarkannya. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Pak Harto zaman dahulu. Jangan mudah gumunan, ojo kagetan. Setiap orang gumun dan kaget, rasionalitasnya tertutup. Tapi kan wajar kalau kaget dari yang tadinya uang cuma 1 lembar tiba-tiba bisa jadi berubah 1000 lembar. Iya. Karena apa? Manusiawi kan, Pak Sunarto? Iya, memang manusiawi. Tapi karena manusia itu mendambakan uang. Kalau ngeliat uang udah matanya hijau, seperti baju seperti ini. Iya, seperti kerudungnya Rizuki juga. Prosesnya gini. Iya, di depan saya ada baju hijau juga. Baju hijau ya. Ini kebetulan Ibu Marwa juga. Ini rasionalitasnya nggak jalan karena sudah tertutup dengan rasa percaya. Dengan rasa percaya, sehingga kalau begitu orang percaya seperti lagu, kayak orang jatuh cinta. Yaitu kalau sudah jatuh cinta, telek kucing pun rasa coklat. Rasa coklat. Ada di video tertentu Kanjeng ini ketika ngambil uang di sini ini ya, ngambil uang ini akhirnya lama-lama jatuh. Ini saya bisa ngeluarin uang dari sini. Ini saya keluarkan uang dari sini. Nih, saya keluarkan uang dari sini ada. Lah, Nah, saya bisa keluarkan uang ini. Dan ini pun saya juga punya, ini yang digunakan para dukun. Mata uang asing? Mata uang. Ini saya ada. Ini ada kekuatan personalnya. Ini ada gambarnya Bung Karno.
Bung Karno di masyarakat umum itu Bung Karno punya wibawa, punya karisma dan bahkan dianggap belum meninggal. Sehingga Bung Karno masih bisa rapat di sana-sana. Uang apa ini, Pak? Iya, ini uang-uangan. Oh. Iya, coba Mas Andro atau Mbak ini Mas Andro, gosokkan Mas Andro. coba ya. Dengan yakin ya. Iya. Ini yo. Kan Andro udah Biasanya hijau nih, begini ya. Nah, sampai panas. ya silakan buka tangannya. Memang mata duitan Iya, kelihatan. iya. Nah, ini diamkan aja, hanya dilihat. Seeing is believing. Oke. Nah, ini nanti dalam kondisi gaib, kata saya, agar orang percaya, ada jinnya. Ini uang ini akan mengambil uang-uang yang ada di masyarakat, sehingga bisa mendatangkan uang. Ini uangnya naik Nah, sendiri nih. Uangnya naik sendiri, bergerak sendiri. Seeing is believing. Kalau masyarakat yang nggak tahu, Masyarakat ini karena jin atau karena masyarakat apa, Pak? yang tidak tahu, ya karena ketidaktahuannya dan ditambah dia rasa percaya dan tidak kritis sehingga mudah tertipu. Oh, uangnya bisa bergerak sendiri, aneh, ada jinnya. Terus kemudian percaya. Nah, ini bergerak ini karena kertasnya, bahan kertasnya sama suhu tubuh. Makanya tadi saya suruh gosok-gosok. Oke. Suhu tubuh panas. Jadi itu rahasianya, Pak? Rahasianya seperti itu. Kena tipu saya, Pak. Kena tipu. Jadi kenapa masyarakat ada beberapa orang, jangankan orang intelektual, orang berpangkat pun mudah percaya. Karena di dalam hatinya ataupun pikirnya sejak zaman dahulu sudah dikasih tahu oleh masyarakat bahwa ada makhluk yang namanya makhluk jin. Jin itu tidak mudah dilihat. Memang jin itu asalnya dari kata jana, tidak mudah dilihat, tersembunyi. Jin itu mampu mengambil uang. Lah, dianggap bahwa Kanjeng ini punya jin, punya kesaktian. Sehingga dengan adanya kesaktian, manusia berharap, terutama orang yang percaya, untuk mendapatkan uang. Dan bahkan mendapatkan harapan-harapan untuk mendapatkan kekuasaan yang akan datang. Oke, ini semua berangkat dari penyelidikan kepolisian ya, yang ditemukan barang bukti berupa jubah berukuran jumbo begitu ya. Ada kantong-kantongnya, kemudian ada bolpen laduni, kemudian ada kantong emas, ada kotak yang bertulisan huruf Arab. Ada ATM dapur. Itu semua kita perbincangan ini berangkat dari kepolisian, penyelidikan kepolisian dan ingin mengetahui penjelasan rasionalnya itu seperti apa. Dan ternyata tadi sudah diperlihatkan oleh Rizuki dan juga Pak Sunarto bagaimana caranya begitu kan. Tadi proses di mindset keluar uang dari sini gimana itu? Ya, saya taruh sebelum masuk di sini, saya taruh di sini dulu dong. Dari tadi tuh? Iya, baru masuk gini aja. Kanjeng itu jadi dimasukkan iya, Kanjeng itu kan bajunya panjang, lebar. Ini bisa aja saya lebarin. Ketika ngaduk-ngaduk gini bisa keluar kok ini uang. Uang keluar kok, pelan-pelan kok. Lah kantong Kanjeng itu ketika ngambil uang di sini sudah kan ada kantongnya. Jadi lihat gesturnya. Ketika Kanjeng itu tangannya ada di belakang, matanya itu bergerak mencari-cari. Jadi uang di sini ada di kantong. Ya, akhirnya mungkin masih ada lipatannya, masih ada bungkusnya. Ini dibuka, dinyari-nyari begini, nyari-nyari gerakannya. Jangan dilihat hanya tangannya, tapi gestur wajahnya. Sudah mencurigakan sebenarnya. Terus baru dikeluarkan lagi, masuk lagi. Saya rasa emang Kanjeng kayaknya mendalami ilmu sulap juga kayaknya. Bukan hanya mendalami, mungkin ada orang yang ngajarin. Bagaimana trik-trik. Jangan-jangan satu guru dengan Rizuki ini. Ya karena emang di sulap kan ada seperti itu kan, ada yang misdirectionnya, terus bagaimana dia bikin orang melihat ke kanan tapi sebenarnya dia melakukan sesuatu di kiri gitu kan. Jadi terus dia punya beberapa media seperti kantongnya, seperti jubahnya, dan itu bisa dipelajarin juga, dan itu memang trik-trik sulap sih sebenarnya. Apalagi kantong jubah itu juga custom gitu ya. Iya, benar. Bisa dibuat ke tukang jahit sesuai dengan kebutuhan. Dan memanfaatkan keterbatasan mata. Tukang jahitnya tanya nggak, Mbak, buat apa, Mbak? Menggandakan doang. Ini buat apa sih? Begini, bikin aja. Oke, ini ada beberapa hal lagi ya, Pak Sunarto dan Rizuki. Saat lagi kita kembali di Apa Kabar Indonesia. Baik, itu dari Yasi ya. Barang-barang yang dibawa gitu, dari istri korbannya. Oke, berarti gimmick-gimmicknya banyak ini. Apakah barang ini diproduksi secara massal kemudian dibagikan ke pengikutnya dan mereka disugesti untuk percaya bahwa semua barang ini memiliki kemampuan ini? Iya. Nah ini
ingin melihat bagaimana sih sebetulnya taat pribadi itu mengeluarkan uang ya. Ini sudah menjulurkan tangan ke belakang. Mana coba? Mirip Mas taat Sunarto? pribadi ini, Pak. Sebenarnya kalau misalnya mau ngeliat itu harus melihat dulu yang uangnya. Nah, Hmm. kalau ini kan uangnya banyak nih. Uangnya Iya. banyak dan itu biasanya tuh kalau misalnya mereka tuh suka kerjasama ya Iya, kalau itu. kerjasama. Kan ada santri-santri Iya. lainnya. Pengikut-pengikutnya ini. Oke, Ya. oke. Dia yang memberikan sugesti, memberi arahan sehingga orang itu mudah percaya. Jadi sambil yang santri lainnya memberikan sugesti, sambil kanjengnya juga melakukan sesuatu. Ya, orang-orang pada ngelihat ke sini, Oke. nah kanjeng ataupun saya dalam hal ini sudah ngambil posisi begini. Ini di kantong saya, di belakang ada kantong, saya ngambil begini. Nah, orang tidak terlihat melihat ke saya, tapi melihat ke uangnya sini. Oke. Karena uang itu punya daya tarik tertentu sendiri. Ya. Bukan lagi fokus ke gerakan tangan. Iya, nggak fokus ke gerakan tangan. Padahal Pak Sunarto sudah menyiapkan itu Sudah dari tadi. siap-siapkan, makanya prosesnya bukan hasilnya. Oke. Namun Kantong jumbo juga nggak kantong? saya akan mengupas kaitannya dengan kepercayaan itu tadi. Yang tadi banyak Ya, barang-barang ada itu. kartu, terus ada uang di plastik di bawah, di belakangnya itu ada tulisan ya model Arab. Arab. Itu namanya rajah. Masyarakat, jadi kanjeng ini memanfaatkan kepercayaan di masyarakat bahwa rajah model seperti itu mampu mempunyai kesaktian. Biasanya ada jinnya. Kemudian kepercayaan masyarakat bahwa kesaktian wali 9, wali songo, sehingga gambar wali songo dibuat, dicetak di kartunya kanjeng. Iya. Ya, kartunya kanjeng. Kemudian kanjeng di situ biasanya bawa kertas kayak gini, berupa kertas. Ini dikasih ditutup, di atasnya ditutup uang. Terus dinyatakan bahwa dalam 21 hari atau 40 hari atau 100 hari ataupun 1 tahun, ini kertas ini akan berubah menjadi uang. Karena kesaktiannya kanjeng ataupun karena bantuan jin. Berarti sebenarnya semua pengikut di dalam ruangan itu tahu triknya kanjeng ini. Yang tahu hanya pengikut-pengikut dekatnya. Yang tahu rahasia itu adalah orang yang paling dekat, pengikutnya. Orang di luar nggak tahu. Jadi istilahnya kalau di kekuasaan, ring 1 tahu. Karena ring 1 itu berperan penting sekali. Oke. Ya, ring 2, ring 3 ini menyebarkan informasi. Sehingga informasi di luar itu bias menganggap bahwa tokoh sentralnya adalah Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas ini tokoh yang sakti dikelilingin oleh para wali songo. Oke. Kanjeng Dimas memanfaatkan masyarakat begitu percaya dengan wali songo. Oke. Di sini ada pemikiran mistis. Maaf, orang Indonesia, orang di daerah sini itu Masih cukup banyak ya? cukup banyak pemikiran yang bersifat mistis. Oke. Ini harus dibongkar sehingga pemikiran mistis bisa berubah menjadi logos. Dan tidak hanya taat pribadi saja yang Iya. melakukan itu, Untuk kita semuanya. ada beberapa wilayah lain yang menemukan juga ada video-video yang mengeluarkan uang dari dalam kantong kresek. Ada Ya. videonya berikutnya ya, kita ya. saksikan. Oke. Ini kita tidak melihat awalnya ya. Iya. Kita tidak melihat awalnya, tetapi sudah setengah jalan lah begitu ya, sedang mengeluarkan uang Iya. begitu banyak dari Dari kantong kantong kresek ya? seperti tidak habis-habis. Iya, begitu. ya karena uangnya dari sini tadi. Turut keluarnya dari situ, dari tangannya dia. Dari dalam Dari tangan lengan. yang panjang. Ya, tangan yang panjang, lengan warna yang hitam panjang itu kan kainnya panjang, kan lebar. Dia keluar dari situ. Dan ini disaksikan banyak orang seperti Iya. dilakukan di dalam rumah, di dalam ruangan Nah, seperti tetap habis karena di situ uang yang ada di sini sudah habis. Yang di dalam baju sudah Sudah habis. habis. Ketika sudah habis lah, inilah membuat kagum seseorang. Ketika kekaguman itulah muncul, apalagi ini dikatakan sakti, rasionalitasnya berhenti, Mas. Mungkin ketika datang harus diukur tuh lingkar badannya, lingkar tangannya berapa, Bukan begitu. begitu. Setelah keluar semua jadi berapa? Orang begitu. yang datang itu pun sudah punya rasa kekaguman dan ketakutan. Tapi Sudah sebentar, percaya Pak dulu. Sunarto, dalam cuplikan video ini tadi sekilas nampak orang yang mengenakan baju polisi. Iya, Ada aparat juga yang menyaksikan langsung. ya bisa jadi itu memang ada pengikutnya ataupun memang ada polisi yang memang diminta untuk ngawasin di situ. Taruhlah kayak kanjeng ini minta tolong pada person polisi sehingga person polisi tugas di situ. Iya. Ya, itu ngawasin.
Lah ngawasin tapi lama-lama dia percaya. Oke, nih Rizuki kita sambil menyaksikan ya, orang-orang yang ada di sekitar itu semua memperhatikannya, fokus matanya ke uang ya. Nah, Iya. makanya. Iya. Jadi emang apa namanya bener kata Pak Narto bahwa uang tuh emang punya suatu ketertarikan sendiri. Nah, juga di sulap tuh ada juga gitu seperti misdirection, kita membuat sesuatu yang menarik hati penonton tapi padahal kita sedang melakukan sesuatu yang lain. Iya. Nah, sama seperti yang dilakukan Kanjeng Dimas atau yang dilakukan oleh orang-orang lainnya, pihak-pihak lainnya, mereka membuat sesuatu yang sangat menarik hati yang menonton, misalnya mengeluarkan uang padahal sebenarnya orang itu dipersepsikan untuk melihat ke uang tersebut sambil dia melakukan sesuatu yang lain. Kalau dari Oke. video ini Rizuki bisa tahu ini menggunakan alat khusus atau ada trik tersendiri? Kalau misalnya tadi kan cuma ngeliat Iya. pas ngeluarin doang, Iya. bisa jadi Dia nggak ada alat khususnya. Dia karena uang tadi masuk ke sini. yang dia penting buka gini aja. orang mungkin uangnya Iya. banyak, jadi udah kayak ya udah mau dari mana aja yang penting uangnya banyak gitu kan. Iya. Nah, jadi terus juga dari segi kostumnya juga dia pakai sesuatu yang berhubungan sama agama juga kan. Iya. Jadi orang jadi mungkin dia Iya. memang punya kekuatan dari Nah. yang maha kuasa atau gimana ya, padahal itu Iya. enggak sama sekali Iya, ya. Itu simbol-simbol jadi- keagamaan itu simbol-simbol mudah dipercaya. keagamaan. Itu jadi jadinya jatuhnya malah syirik ya, bukan Iya. bukan jadinya tuh meminta kepada Allah Betul. lewat dia, bukan. Harusnya kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga usahanya itu harusnya bekerja gitu. Jadi misalnya kayak tadi saya trik main sulap. Saya bisa gandain uang dengan Ya. trik sulap. Nah, tapi sekarang saya gandainnya Ya. bukan untuk menipu orang, Ya. tapi untuk menghibur orang. Dan akhirnya di saat saya menghibur orang, saya dapat gaji. Itu jadi nggak ada uang kan? Kebanyakan uangnya dari orang Iya. meminta Rizuki untuk entertain mereka. Iya, gitu. bener. Nah sekarang nih, tadi kan di segmen awal Rizuki seperti yang meniup kertas kosong terus kemudian jadi uang gitu. Sekarang bisa Bisa sih. diperlihatkan lagi nggak? Dari kertas kosong Oke. begitu. Ini kebanyakan kali ya. Oke, Nah. bisa dilakukan secara perlahan-lahan nggak? Oke, mana kameranya? Sana. Bisa sambil zoom in juga ini. Ya. Oke, Nah, jadi ini dia. kita 1 lembar, 2 lembar. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Kita tinggal lipat aja. Kalau misalnya kita tiup dan bilang simsalabim. Nah, kalau orang mungkin mantranya beda-beda ya. Orang mantranya beda-beda. Kalau saya mantranya simsalabim, abracadabra. Jadi uang ya. Jadi uang ya. Dilipat Coba kalau aja dia gitu, belajar ya. seperti ini lebih canggih lagi. Dan bisa lebih percaya Lebih lagi. banyak kali ya. Kalau misalnya bisa kayak gini, mungkin dia perlu belajar sulap dulu kan. Perlu Nah ya. sekarang nih, dengan simsalabim dikembalikan lagi ke kertas yang tadi. Bisa. Oke. Nah, karena misalnya tadi kalian semua udah ngelihat uang segitu berbinar-binarnya ngelihat uang, kalau misalnya saya tiup lagi, Anda nggak sadar kalau misalnya Anda semua itu udah ketipu. Kalau uang tadi itu sebenarnya emang cuman kertas doang. Tapi sebenarnya ada batasan nggak sih kalau taat pribadi kan mungkin jumlahnya bertumpuk-tumpuk walaupun keasliannya masih dipertanyakan. Sebenarnya emang kalau misalnya pasti dah ada batasannya. Cuman kalau misalnya saya punya uang sebanyak itu, saya juga bisa ngeluarin uang sebanyak Iya, itu iya. gitu. Sendiri. Masalahnya saya punya nggak uang sebanyak itu? Gitu. Sama uang-uang buatan seperti ini. Dan di samping itu Kanjeng ini memanfaatkan, kan sebelumnya prosesnya dia dinobatkan sebagai raja. Dinobatkan sebagai raja, dia Iya. mengatasnamakan diri sendiri namanya Sri Raja Sapa. Iya. Nah masyarakat di sekitarnya sudah Semakin percaya. semakin percaya, semakin yakin bahwa Kanjeng di samping raja, dia punya kesaktian, punya kegaiban dan dibantu banyak jin. Nah inilah menjadi orang-orang yang terpana, terkagum-kagum, rasionalitasnya tertutup dengan rasa heran dan takjub. Tapi kalau versi Apalagi nah, itu dibantu dia. juga dengan foto-foto Ya, dengan taat jenderal, pribadi siapa. dengan beberapa tokoh Ya, penting. tokoh-tokoh penting itu diberikan harapan. Andalah yang akan mimpin negeri ini. Andalah yang merancang negeri ini bisa semakin maju. Nah, sehingga tokoh-tokoh penting itu merasa diorangkan. Karena tokoh-tokoh penting ini ataupun orang yang datang itu masa lalunya banyak kekecewaan. Keinginannya tidak terpenuhi.
apakah dalam hal jabatan, apakah dalam mencari uang seret, akhirnya oh kok ada instan, ada shortcut untuk mendapatkan uang, ada shortcut untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau banyak seperti taat pribadi, Indonesia udah kaya ya, ganda kala. Kenapa nggak disuruh jadi ini aja ya, biar bisa bayar utang luar negeri gitu. Biar bisa bayar, ya biar bisa bayar utang Indonesia ke luar negeri kan. Jadi kita Jadi terbebas utang. semua ini hanya trik begitu ya. Makanya untuk masyarakat jangan mudah percaya. Ya. Apabila orang mudah percaya dan tidak kritis, orang itu akan mudah dibohongin dan ditipu. Apalagi kaitannya dengan ilusi optik tadi. Oke. Jangan mempercayai begitu mudah percaya dengan seeing is believing. Ya. Karena mata kita, fisik kita punya keterbatasan. Sekalipun masyarakat yang Oke. cerdas ya Pak. Sekalipun masyarakat yang Baik. cerdas. Kita Terakhir harus dari kritis. Rizuki. Ya emang apa namanya pesannya buat masyarakat di Indonesia, tolong apa namanya jaga akidahnya juga, terus apa namanya jangan mudah tertipu juga, dan kalau yang gelap itu memang bisa membuat kita terberbinar-binar dan tercengang-cengang, tapi sebenarnya itu hanya trik yang bisa dilakukan dan yang bisa dipelajari, dan untuk orang-orang yang bisa melakukan itu tolong jangan juga buat untuk menipu masyarakat Indonesia, jangan berbuat jahat, dan itu cukuplah untuk kita mencari nafkah dengan cara menghibur orang, jangan jadi penipuan jadinya kan. Oke. Oke, terima kasih Rizuki. Mas Sutanto juga terima kasih. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat uang pasti tergiur. Siapa yang tidak Ya, tergiur? ini bawa aja di pulang. Untuk belanja boleh kok. Untuk belanja. Ada tulisannya tapi uang mainan. Kalau yang ini berbahaya Pak, bisa digebukin orang di jalan Pak. Baik. Properti. Ya, terima kasih sudah hadir, dan setelah ini kita akan